Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Edi. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu, oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia, dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Edi sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak. Jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban. Jadi, aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk, tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil.
Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana. Dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai. Dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu? Mereka menatapku bingung, lalu ayah langsung bertanya, Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya. Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison. Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu? Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi, saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah. Karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah. Yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik.
Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia. Lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh. Dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. "Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan?" Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat.